Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Wahyu Trihatmaja, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Riset PR. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang audit komunikasi. Audit komunikasi adalah proses sistematik untuk menilai efektivitas komunikasi organisasi. Audit komunikasi dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti yang pertama, mengukur efektivitas strategi komunikasi, yang kedua, mengidentifikasi masalah atau peluang komunikasi, dan yang terakhir yaitu mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan komunikasi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit komunikasi. Tujuan audit komunikasi secara umum adalah untuk menilai efektivitas komunikasi organisasi. Efektivitas komunikasi dapat diukur dari berbagai aspek, seperti yang pertama, akurasi informasi, yang kedua, kejelasan informasi, yang ketiga, kesesuaian informasi dengan kebutuhan audiens, dan yang terakhir yaitu keberhasilan dalam mencapai tujuan komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu manfaat audit komunikasi. Audit komunikasi memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, meningkatkan efektivitas komunikasi, yang kedua, menghemat biaya komunikasi, yang ketiga, meningkatkan kepuasan publik, dan yang terakhir yaitu meningkatkan citra organisasi. Tahapan dari audit komunikasi yaitu audit komunikasi umumnya dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama, persiapan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan audit komunikasi, termasuk menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit. Tujuan audit komunikasi harus jelas dan terukur. Tujuan audit komunikasi dapat berupa yang pertama, mengukur efektivitas strategi komunikasi, yang kedua, mengidentifikasi masalah atau peluang komunikasi, yang ketiga yaitu mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan komunikasi. Yang kedua yaitu ruang lingkup audit komunikasi. Ruang lingkup audit komunikasi menentukan cakupan audit, termasuk yang pertama, jenis komunikasi yang akan diaudit, yang kedua, audiens yang akan diaudit, dan yang ketiga yaitu periode waktu yang akan diaudit. Nah, yang selanjutnya yaitu metode audit komunikasi. Metode audit komunikasi menentukan cara mengumpulkan data dan informasi untuk audit komunikasi. Metode audit komunikasi yang umum digunakan antara lain yang pertama, survei, yang kedua, wawancara, yang ketiga, focus group discussion, yang keempat yaitu analisis dokumen, dan yang terakhir yaitu analisis media. Baik, yang kedua yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini, data dan informasi dikumpulkan dalam berbagai sumber, seperti anggota organisasi, yang kedua publik, dan yang ketiga yaitu data kinerja komunikasi. Yang ketiga yaitu analisis data. Pada tahap ini, data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah atau peluang komunikasi. Yang keempat yaitu membuat rekomendasi. Pada tahap ini, rekomendasi untuk meningkatkan komunikasi disusun berdasarkan hasil analisis data atau berdasarkan data yang telah kita buat atau kita analisis. Yang kelima yaitu implementasi rekomendasi. Pada tahap ini, rekomendasi untuk meningkatkan komunikasi diimplementasikan oleh kita. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang metode audit komunikasi. Dalam metode audit komunikasi tersebut terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk melakukan audit komunikasi. Nah, antara lain yang pertama yaitu survei. Survei adalah metode yang paling umum untuk digunakan
dalam melakukan audit komunikasi. Survei dapat dilakukan secara online maupun offline atau kita datang ke lapangan. Nah, baik, yang kedua yaitu wawancara. Wawancara tersendiri adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara mendalam dari individu atau kelompok. Jadi dalam wawancara itu kita bertemu dengan para audiens. Jadi kita mencari ilmu dari individu ke individu lain dan itu biasanya lebih mendalam atau datanya itu lebih spesifik karena kita melakukan dengan cara wawancara. Baik, yang ketiga yaitu focus group discussion. Nah, dalam metode ini focus group discussion adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari kelompok kecil orang. Jadi pada kali ini kita melakukan analisis data dengan cara kita mengunjung ke kelompok kecil atau kita seperti kita ingin mencari audit komunikasi dalam bidang apa. Nah, kita akan melakukan focus group discussion atau melakukan analisis data secara kelompok, tapi dalam metode ini kelompoknya itu kelompok kecil. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis dokumen. Jadi analisis dokumen yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan komunikasi organisasi. Nah, dan yang terakhir yaitu analisis media. Analisis media adalah metode yang digunakan untuk menganalisis liputan media tentang organisasi. Jadi kita menganalisis menggunakan informasi yang berada di media atau informasi yang telah dianalisis oleh sebelum kita. Baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan audit komunikasi. Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit komunikasi adalah kegiatan ini menitik beratkan pada proses bukan pada output. Jadi sebenarnya semua isu bisa dilakukan audit karena yang menjadi tolak ukurnya adalah pesan-pesan yang disampaikan cukup jelas dan konsisten dan sudah bisa diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Kalau belum jelas dan belum bisa diterima dengan baik, apalagi sampai menimbulkan kesimpangsiuran informasi, berarti perlu diperbaiki untuk supaya komunikasi ke depan lebih efektif dan tepat sasaran. Beberapa cara untuk melakukan audit komunikasi adalah dengan melakukan observasi, analisis, dan evaluasi melalui data sekunder. Yang lebih fokus lagi bisa dilakukan dengan FGD atau wawancara dan survei. Kegiatan ini bermanfaat baik bagi para pelaksana yang terlibat dan juga bagi pimpinan BKPK sebagai dasar dalam pembuatan standar komunikasi publik di BKPK. Selain itu, audit komunikasi juga bermanfaat untuk membantu memahami pola pikir atau mindset kelompok sasaran, seperti memperlihatkan keinginan BKPK untuk memperhatikan pandangan pihak orang lain dan sebagai alat mengevaluasi berbagai media komunikasi. Jadi, audit komunikasi memang perlu dilakukan secara berkala. Sudah menjadi tugas seorang humas pemerintah untuk melakukan audit komunikasi untuk memastikan masyarakat menerima informasi yang benar dan jelas. Komunikasi ke anak saja wajib diaudit, apalagi komunikasi ke masyarakat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan 10 tahapan dalam melakukan audit komunikasi dengan riset. Apa saja? Yang pertama yaitu tentukan jenis audit komunikasi. Jadi jenis audit dapat dikaitkan dengan program, komunikator, pesan, saluran atau media, atau efek komunikasinya. Yang kedua yaitu kuasai konsep dan teori dari masing-masing jenis audit. Setelah menentukan jenis audit yang akan digunakan, kuasai konsep dan teori yang berkaitan dengan jenis audit yang dipilih. Yang ketiga yaitu teori dan konsep yang sudah dikuasai dijadikan acuan dalam membuat kuesioner. Teori ini dikenal dengan namanya hipotetiko-deduktif. Teori dan konsep berperan sebagai kerangka acuan kuesioner yang akan dibuat. Yang keempat yaitu
melakukan penjabaran atau pengoperasional teori ke dalam variabel. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pertanyaan atau kuesioner berupa audit terbuka, tertutup, atau setengah terbuka. Pada saat melakukan audit, jangan lupa memperhatikan perencanaan analisis data secara statistik dapat menggunakan metode deskriptif atau eksplanatif. Yang kelima yaitu melakukan penyebaran kuesioner. Proses penyebaran kuesioner dapat dilakukan secara daring atau luring, baik secara langsung melalui telepon atau diskusi grup terpumpun atau focus group discussion. Selain itu dapat juga menggunakan layanan formulir online seperti Google Form, Typeform, Yahoo, dan banyak lagi. Yang keenam yaitu melakukan pretest sebelum turun ke lapangan. Langkah ini penting untuk menghindari error saat menyebarkan kuesioner. Dan yang ketujuh yaitu mengolah data. Pada saat mengolah data, pastikan kelengkapan serta kebenaran jawaban responden. Yang kedelapan yaitu menganalisis data. Analisis secara deskriptif dilakukan dengan memperhatikan mean, median, modus, dan analisis secara eksplanatif dilakukan dengan menguji hubungan atau pengaruh. Yang kesembilan yaitu menyajikan data dan hasil analisis. Data dan hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk distribusi atau frekuensi, grafik, atau balok. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan menggunakan bahasa yang komunikatif. Seluruh data dan hasil analisis yang telah terkumpul disusun menjadi sebuah laporan dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Sekian dari saya, jika banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.